jamut kan ya, pernah nikah kan dia udah biasa ngelakuin gitu sama suaminya kan. Saya diklum-klum gurih banget bang, klum-klumannya bang. Sampai ke bijai-bijai. Itu, sampai ke bijai-bijai. Diemut-emutin sampai kepala nih. Main saking gilanya, fantasi liar saya. Enak kali makan benang nih, gak ada orang, sepi banget. Emang sepi banget tuh kolam renang itu. Jadi dia cuma ada 3 kolam. Kolam anak-anak 1, kolam yang dalam banget 1, sama kolam yang 1,5 meter lah, sedagu. Berarti air kaporit masuk Nggak dong mau. tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang ketampanan yang nggak bisa ngalahin host yang satunya, tapi cuma saya yang bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber ya. Saya hadirkan kembali Bang Don dengan menghadirkan sebuah cerita yang bombastis, yang bikin senat-senut lah pokoknya ya. Ini kesukaannya penonton nih cerita-cerita kayak gini ya. Tapi sebelum kita mulai ya, saya tekankan, saya kasih peringatan bahwa ini adalah konten dewasa, bukan untuk anak-anak ya. Sekali lagi saya peringatkan, ini adalah konten dewasa. Kita lanjutkan saja, kita sambut narasumbernya. Assalamualaikum Bang Don. Waalaikumsalam Bang Andi. Waduh, Bang Don, apa kabar Bang? Alhamdulillah Sehat ya baik-baik. Bang? Sehat. Saya lihat mukanya tambah cerah aja nih. Iya begitulah. Biasanya kalau laki-laki gitu ya, yang mukanya cerah begini tuh tersalurkan gitu. Wah itu dia. Udah tersalurkan Tersalurkan ya Bang ya. Oke. Nah Bang Don, katanya Bang Don punya cerita lagi nih, gitu kan. Kalau kemarin kan kelanjutannya, setahu saya tuh Bang Don udah berhenti lah ya, udah putusin tuh si tante-tante nih. Terus ini ada cerita apa lagi nih Bang Don nih? Mungkin langsung cerita aja Bang, biar penonton nggak penasaran Bang. Langsung cerita aja Langsung nih ya. cerita aja Bang. Biar nggak begitu Oke. penasaran Siap, ya. siap. Jadi pas terakhir kemarin itu kan Bang, saya udah putus tuh dengan si tante itu kan. Jadi saya kan punya calon cewek yang bercadar itu Bang. Ya. Nah di situ tuh saya menjalani hubungan sama dia lumayan lama karena emang saya disuruh nunggu dia selesai kuliahnya tuh. Oke. Nah kalau dia selesai kuliah udah selesai, baru saya bisa tuh nikahin dia. Oke. Tapi selama saya masih sama dia itu, karena emang dia agamanya mungkin terdidik dan baik ya Bang ya. Saya tuh nggak bisa kayak jalan bareng sama dia pergi. Emang dilarang gitu dari keluarganya kan. Jadi kalau emang ya udah kita sama-sama punya hubungan, komitmen aja. Kamu mau nungguin, ya silakan. Tapi kalau buat kayak jalan atau pergi makan keluar berduaan nggak boleh dia. Nah saya tuh kalau pengen ketemu dia aja tuh main ke rumah, itu pun pasti didampingi dengan kedua orang tuanya. Wah. Kadang kalau bapaknya kerja nih, ibunya yang nemenin. Gak enak banget ya. Gak enak banget. Makanya tuh saya kalau ngobrol ya sama ibunya lebih banyaknya. Nah itu. Oke. Nah akhirnya tuh saya mulai rasa-rasa jenuh gimana gitu. Kok gue kayak jalanin hubungan, kenapa gue lebih sering sama ibunya ngobrolnya nih di rumah, sama dianya lebih jarang gitu kan. Ditambah lagi juga kayak ya namanya kita kan masih muda ya Bang, pengen ngabisin waktu bersama orang yang kita suka gitu kan, kayak kemana nonton, jalan ataupun makan keluar gitu, ngabisin waktu lah pokoknya kan, mencari momen gitu kan. Tapi selalu sama dia nggak bisa ya kan, apalagi saya udah terbiasa waktu kemarin itu tuh sama si tante banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang begitulah ya Bang. Gimana begitu? Ya begitulah. Ya, begituan ya. Nah ML gitu ya. ya. Aduh, what the fuck? Harder. Itu Bang yang membuat sampai saya tuh terngiang-ngiang di situ. Oke. Sampai kejadiannya tuh begini sekarang Bang. Saking saya dulu udah terbiasa kayak gitu ya Bang ya.
ketika saya punya kekasih yang nggak benar-benar bisa kayak disentuh apa kayak gimana, mulai ada rasa bosan gitu bang. Kok saya kalau pacaran ke rumah dia seminggu sekali, kadang sebulan cuma ketemu 2 kali, itu pun nggak bisa ngomong intens sama dia gitu kan, lebih banyak ke orang tuanya ngobrol, itu pun sebentar terus saya pulang. Jadi kayak nemuin titik jenuh bang Oke. di situ. Nah akhirnya bang, saya kan selesai kuliah itu kan sambil kerja bang ya, dan juga saya punya apa sih namanya itu tempat untuk kayak reguleran musik gitu bang. Gitu, saya musisi juga gitu kan. Jadi Bang saya Don ini juga ya apa suka penyanyi ya? penyanyi, suka ngisi musik juga di kafe-kafe yang udah ada di daerah-daerah saya juga gitu Oke, kan. Kadang kalau lagi ada ngisi acara ditelepon suruh ngisi di sana, suruh ngisi di sana. Nah pada saat itu bang saya ngisi di suatu kafe tuh di daerah Bekasi bang. Di sana saya reguleran, jadi setiap malam minggu tuh saya ngisi di situ, ya menghibur para audiens lah ya di situ. Nah suatu ketika ada perempuan bang selalu datang di setiap saya manggung. Oke. Tapi dengan dia datang itu pun lama-kelamaan saya menghafal. Karena dia emang setiap malam minggu kok ada mulu nyawer, ada nyawer ikut nyanyi. Senang gitu. Mungkin saya nganggapnya fans aja. Karena dia senang musik. Apalagi aliran yang saya bawain gitu kan. Mungkin dia suka musik yang saya bawain gitu kan. Sampai pada saat hari saya ulang tahun tuh Bang ya. Ulang tahun saya yang ke-28 tuh. Itu dia datang bisa tahu tanpa saya kenalan intens gitu bang, kamu siapa, di mana, bagaimana namanya siapa, terus tukeran medsos apa nomor, dia memberikan saya tuh bunga. Saya sontak kaget kan, bahkan teman-teman saya mengiranya dia itu pacar saya. Oke. Lah cewek lu bukannya yang cadar, kok kagak pakai kerudung, seksi banget lagi. Terus nganterin bunga ke atas gini, bukan cewek gue ini yang biasa nyanyi di sini emang ya. Iya. Nah pada saat acara ulang tahun itu kan, itu tuh teman-teman ngasih surprise sama saya kan, surprise ke saya segala macam. Nah cewek itu tuh langsung naik ke atas tiba-tiba ngasih bunga, terus minta dinyanyiin. Oke lah yang namanya kita kan musisi di kafe tugasnya ya menghibur kan. Iya. Akhirnya oke, apa yang diminta saya nyanyiin tuh, saya nyanyiin. Dia sambil megang bunga, temennya ngerekamin segala macam. Terus saya kasih, mulai di situ seneng dia. Tuh, nah pas udah selesai saya manggung itu bang, otomatis kan saya selesai beberes, rapi-rapi, nyantai dulu tuh. Minum ngobrol sama teman, disamperin dah tuh sama dia. Oke. Disamperin sama dia. Nanya-nanya, "Kak, kalau emang setiap malam minggu udah pasti di sini ya?" Terus saya bilang, "Iya, saya reguleran di sini." Saya bilang begitu kan. Nah, terus dia bilang, "Boleh minta IG-nya nggak, Kak?" Itu kan saya sering promo IG, tapi udah saya follow, cuman itu IG band kakaknya. Dia ngomong begitu kan. Kalau IG pribadinya ada nggak? Oh ada gitu, emang buat apa ya? Nggak apa-apa, cuma pengen follow doang. Akhirnya mulai dari situ tuh bang, follow-followan saya sama dia, follow-followan IG tuh tukeran IG. Set. Nah jelang saya selesai manggung itu pulang tuh masing-masing. Cuman belum ada yang namanya interaksi. Oke. Dia ngechat saya duluan, nge-DM saya duluan, atau saya yang DM duluan enggak. Ya ngelos gitu aja, saya nganggapnya cuman dia senang musik atau fans saya lah begitu kan. Sering berjalannya waktu, dia sering datang setiap saya manggung. Sering nyawer, seneng gitu bang. Nah di waktu itu tuh pernah ada momen teman saya nggak datang nih bang nih, drummer saya nih. Jadi saya datang cuma berdua doang nih pas waktu manggung tuh. Nah akhirnya si cewek ini kok bisa tahu kalau teman saya ini tuh nggak ada gitu kan, teman saya ini nggak hadir gitu kan. Nah terus akhirnya saya penasaran, ini tahu dari mana? Sedangkan saya sendiri aja saya nggak tahu nih dia apa nggak hadir, nggak bisa datang tuh kenapa gitu kan, nggak ada kabar apa gimana, kok bisa tahu. Nah, akhirnya situ saya penasaran, kamu kenal sama dia? Enggak sih kak, temen aku pacarnya temen dia gitu. Oh jadi aku juga tahu juga. Nah akhirnya mulai dari situ tuh saya udah mulai sering ngobrol bang. Oke. Mulai sering ngobrol, sering chattingan juga tuh di situ, DM-an sama dia, DM-an kayak, kamu manggung jam berapa? Aku mau nonton nih, mau ngajak teman-teman gini. Ya udah datang aja kalau emang mau kesini. Dia itu udah mulai interaksi, akhirnya dia datang bawa temennya ke kafe, jadi ngeramein kafe. Makin senang deh tuh owner kafe nih sama band saya gitu kan, karena sering ngeramein kafe itu kan. Mulai makin kesini, saya makin senang nih sama nih cewek nih. Karena emang daya tariknya tuh masih kuat banget bang.
Maksudnya daya tarik apa nih? Ya, paham lah. Aura-aura Aura mistis. aura-aura ini ya apa? Pokoknya aura apa ya kalau begitu? Aura kasih kan? Enggak, pokoknya tuh auranya tuh masih enak banget dilihat bang. Oke. Nah akhirnya tuh saya sering berinteraksi bercanda sama dia. Nah akhirnya saya ngeberanin diri tuh, ngajakin dia keluar makan. Makan yuk keluar. Ayo. Jadi saya tuh pengen lebih tahu tentang dia bang. Dia ini siapa, tinggal di mana gitu kan, kehidupannya seperti apa. Nah akhirnya saya jalan deh tuh sama dia. Jalan sama dia, sering jalan nonton berdua, sering ngabisin waktu lah. Saya main ke sana, main ke sini sama dia. Nah, akhirnya kita berdua pun saling open minded, open membuka pikiran kita masing-masing sama sering curhat gitu kayak saya pernah kayak seperti ini dan saya pernah ngajalanin hubungan sama wanita yang kayak gini nih. Sekarang saya punya hubungan cuman ya begitu. Saya cerita semua sama dia tuh. Dan dia pun akhirnya open juga sama saya. Apa yang dia keluhkan, apa yang rahasia dia, ternyata dia ini seorang janda, Bang. Oke. Ternyata dia ini seorang janda. Jamun. Janda muda. Nah, itu. Masih seger banget kan. Dalam hati saya, janda muda nih. Terus saya nanya kan, tapi udah ada buntut, Kak? Belum, Mas. Gini-gini. Saya cerai, dia tinggal mati sama lakinya. Janda kembang lah itu. Nah, itu. Nah, makanya saya bilang kan, janda tapi masih seger banget gitu. Ternyata dia belum punya anak, tinggal mati. Nikah, belum lama ada tuh dia nikah, Bang. Baru 2 tahun nikah. Oke. Tuh. Nah akhirnya sering berjalannya waktu tuh saya ngabisin waktu banyak banget sama dia. Tumbuhlah tuh benih-benih cinta lagi tuh bang. Karena sering ketemu kan, sering ngabisin waktu bareng, ya kan. Nah nggak taunya dia ini tinggal di apart, Oke. tinggal di sebuah apart tuh. Cuman saya nggak mau berani ke tempatnya dia karena saya berpikir tuh takut kejadian yang lalu terulang lagi bang. Tuh, di situ saya lebih seneng kayak udah jalan dulu aja, nonton apa gimana lebih ngobrol lebih enak tuh. Cuman kembali lagi bang, namanya kebutuhan biologis bang ya. Tuh, kebutuhan biologis kadang-kadang tuh pikiran-pikiran jelek tuh muncul mulu bang. Otak-otak mesum tuh nongol mulu di pikiran gitu kan. Kadang kita udah ngebuang pikiran itu tuh, tapi ketika lagi berdua sama dia udah mulai berani nyender sama kita. Ya itu begitu bang. Si John bangun mulu mah. Itu si John bangun mulu. Saya bilang dalam hati kalau saya bisa ngomong, gua keplak lu jangan bangun mulu. Saya gitu aja. Cuman gimana manusiawi bang, normal gitu kan. Nah akhirnya udahlah saya buang pikiran itu lagi. Nah yang lebih parahnya lagi nih, saya waktu itu ke pantai. Ke pantai yang ada di Garut tuh bang tuh. Saya pergi sama dia ke pantai. Di pantai duduk, saya gelar tikar tuh kan sambil minum es kelapa. Dia tidur di paha saya bang. Ya kan tidur di paha saya sambil megangin tangan saya. Dia ngerasa kayak aku belakangan ini sering ngabisin waktu sama kamu, aku nyaman. Kamu nyaman gak sama aku? Ya kalau udah sejauh ini ya nggak mungkin gak nyaman gitu kan. Udah mulai dah tuh bang. Rasa-rasa kita berdua tuh ya namanya manusiawi kali ya menggebu-gebu bang. Jadi pikiran saya ke sana, pikiran dia kemari gitu kan. Akhirnya tuh pas di Garut itu kan jauh ya dari tempat saya ke sana kan. Nggak mungkin kita pulang pergi tuh bang Pepe. Nah ditambah lagi saya juga capek juga kan. Nah akhirnya dia mutusin ke rumah saudaraku yuk. Di mana? Ada sih deket sini juga di Garut. Nggak taunya saya kira beneran bang. Dia ngajakin nginep di rumah saudaranya tuh untuk istirahat jadi besok pagi pulang. Nggak taunya saya dibohongin bang sama dia bang. Dibohongin sama dia nggak taunya itu bukan rumah saudaranya. Nggak taunya tempat penginapan di situ. Makanya saya bilang kok kamu rumah saudaranya aku nggak boleh turun dari mobil gitu kan, kamu yang turun terus kamu ngobrol sama orang tiba-tiba ngasih kunci terus kamu nyuruh aku masuk ke dalam. Ya saya curiga di situ kan. Cuman ya kembali lagi tuh. Ya udah pikiran-pikiran begitu lah, bodo amat lah. Ya kan dalam pikiran dalam hati paling ujung-ujungannya begitu lagi ya kan. Ngewel lagi. Nah, masuk nih bang saya nih di homestay gitu, suatu homestay. Itu udah sore bang, sekitaran jam 5:30 tuh. Udah habis saya dari pantai itu kan. Masuk dah tuh saya tuh di homestay tersebut, mandi. Dia mandi, kamar mandi ada dua kebetulan bang. Gede itu satu rumah gitu kan.
Kamar ada 3, ada dapur ya, satu rumah dong homestay itu. Dia mandi, saya mandi, masih jaim bang. Jadi tuh masih kayak jaimnya, udah kamu mandi di sana, aku mandinya di sini, gini-gini biar nggak kelihatan, nanti kamu tidur di kamar sebelah aja. Oh ya udah kak, gini-gini udah. Akhirnya udah selesai mandi, kelar, kita makan dulu nih, keluar nih cari makan, keluar nyari suasana. Nah jam-jam 9 tuh kita balik lagi ke homestay. Ngobrol di situ tuh, ngobrol deep talk segala macem. Nah di jam malam itu bang, kita mau tidur, itu pun kita masih belum kayak ada setruman buat kayak bercumbu atau gini, belum ada ke situ, kayak masih canggung gitu bang. Akhirnya saya masuk ke kamar satu itu kan, dia masuk ke kamar lain. Nah akhirnya dia masuk di kamar satu, saya masuk kamar lain. Nah di situ tuh bang tuh, masing-masing saya masuk ke kamar masing-masing gitu kan, sambil chattingan. Aku takut kata dia kan, gak usah takut kan, ada aku di sini, tapi kamu kan di kamar sebelah, dia ngomong begitu kan. Emang kamu maunya gimana? Ya udah kamu kesini aja. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aku takut kalau tidur sendirian. Lah biasanya kan sendirian. Ya cuma kan ini kan di daerah orang. Kamu kesini aja. Buset dah bang. Saya ketok pintu ya. Namanya Alia. Oke. Saya buka pintu tuh, Al gitu kan. Tadi kan saya manggilnya kakak kan. Lama-lama udah biasa manggil nama tuh. Al, masuk aja. Pas masuk bang, ya ampun bang, pakaiannya bang nih kayak daster tapi kayak transparan bang. Buset, dalam hati saya langsung adrenalin lagi tuh, deg-degan lagi kan, dung dalam hati. Anjir, si John udah bangun lagi aja belum apa-apa anjir. Wah, udah tuh. Saya mengunci pintu ke dalam, duduk. Kamu kok pakainya begini ya, mau gimana? Aku pakaian tidur ya biasanya kayak gini kan. Emang kenapa takut? Ya nggak apa-apa, cuma pengen ditemenin kamu aja. Aku nggak biasa kalau di tempat orang sendirian kayak gini. Ya udah aku tidur di bawah ya, nggak usah tidur di atas aja. Saya pura-pura jaim gitu bang. Nah akhirnya tidur tuh di atas tuh. Tapi beberapa waktu itu, 1 jam lah itu, saya belum melakukan apa-apa. Jadi kayak masih cerita, masih jaim gitu kan. Jadi kayak cuman bermanja doang, kayak saya ngelus-ngelus rambutnya dia, terus dia ngelus-ngelus rambut saya, pegangan begitu kan. Nah itu bang, di jam-jam 2-an malam tuh, kita nggak bisa tidur berdua ya. Emang bener-bener nggak bisa tidur itu kan, padahal capek. Saking ngobrol manja-manjaan. Nah akhirnya nih dia ngelus-ngelus kepala saya. Lama-lama ngungsel gitu bang. Ngungsel meluk. Itu si John bang, kagak turun-turun bang. Si John kagak mau turun-turun. Ya kan? Kagak mau turun-turun. Ya namanya dilus-lus begitu. Berdua-duaan kan. Habis capek. Nah lama-lama ke badan. Udah tuh bang tuh. Ke bawah suasana, dibuka baju saya sama dia. Terap. Udah. Kejadian tuh di situ tuh. Cuma saya udah nggak berpikir kayak, anjir gue udah nggak mau ngelakuin ini lagi, udah janji, tapi kayak begini lagi. Mau gimana ya bang ya? Susah. Karena udah eksekusi di situ gitu kan. Udah kejadian di situ, udah nggak konsen pikiran kemana-mana. Yang ada aja udah garap dulu. Garap dulu aja udah yang ada tuh. Seger lagi. Nah, masih seger banget bang. Jamun. Wah, masih seger banget itu dia. Tuh, auranya tuh masih enak banget. Jadian tuh bang di situ bang tuh. Terap main. Ya kan main masih biasa doang main tuh. Tap sekali. Selesai. Bilas dulu saya tuh. Akhirnya tidur bang. Tidur dia tidur, saya tidur tuh. Bisa tidur akhirnya enak. Nah habis main kan yang penting keluar dulu aja gitu. Udah plong. Nah udah plong tuh. Kelar tuh, selesai tuh main tuh. Tidur saya. Nah bangun pagi bang nih. Bangun saya jam 5:30 itu bang. Dia masih tidur. Karena emang kita agak begadang gitu kan. Jam 3, setengah 4-an baru tidur. Setengah 6 saya kebangun. Setengah 6 saya kebangun. Masih ngelihat dia telanjang gitu kan bang kan. Ya bangun lagi tadi bang saya bang. Oke. Nah saya pengen ngerasain sih sekali-sekali tuh nyomex. Apa tuh? Jaluk max. Nyomex. Itu nyomex. Jadi tuh tanpa sepengetahuan dia bang. Oke. Nah tanpa sepengetahuan John udah bangun aja kan. Ya kan dia lagi tidur centang begitu. Saya tarik pelan-pelan, kaki saya buka. Saya gesek tuh bang pelan-pelan. Pas saya masuk pelan-pelan tuh bang. Pas saya curut. Kaget ya bang. Lompat ya langsung kayak wah gitu. Iya kan. Bayangin bang. Lagi kejadian kayak gitu tapi dia nyebut. Oh Nyebut tapi. Ya kan. Makanya saya bilang. Dalam hati. Anjir kenapa kerasa juga ya. Coba kalau dia gak kerasa kan enak tidur kan. Nyomex gitu kan enak.
Nyawa begitu kan. Nah, akhirnya main lagi tuh bang. Terap. Akhirnya tuh dia saya terapkan gaya favorit saya. Ternyata dia kurang suka. Apa Iya kan? emang gak favoritnya? Diulek saya bang. Gitu, Iya, diulek ya. Iya. Saya kan lebih suka dulu ya, dulu kan ulekannya gokil abis Iya, kan. iya. Nah nggak taunya kalau dia lebih seneng tuh ditengkerepin bang. Tengkurap. Gaya tengkerep, baru tuh kita hajar. Jadi separuh dogi. Kalau dogi kan nungging kan. Nah ini separuh dogi. Separuh dogi. Separuh dogi tuh bilangnya tuh. Udah main lagi susah tuh. kan itu ya? Iya, itu dia kesenangan tuh sambil jambu. Rambutnya panjang bang, enak banget, lurus panjang tuh. Main kuda lagi. Nah iya, tarik jebret. Tapi kan dia nggak terlalu nungging begitu. Separuh dogi ya. Tarik, wah enak banget itu bang. Teriak-teriak begitu dia tuh. Kelar main selesai, tiduran lagi ngobrol. Akhirnya kita mutusin cari sarapan yuk keluar. Mandi nih. Mandi, saya kan tadinya di kamar sebelah kan. Akhirnya saya pindah ke kamar sebelah mau mandi kan. Ditarik lagi sama dia bang. Mandi di sini aja. Mandi di tolong berdua. Terus sabun-sabunan bercanda deh tuh di kamar mandi tuh. Siram-siram sabun-sabunan sampo-sampuan. Main lagi bang. Ini bang. Yang saya bingung. Si Joni kalau sama dia kenapa bangun mulu bang? Habis kelar main, ini naik lagi. Berhasil lagi ya. Iya, beberapa menit nih mandi tadi udah habis main kan, terus mandi, bangun lagi. Nah bangun lagi tuh, wah, diklum-klum. Diklum-klum itu rasanya enak banget bang. Ternyata yang namanya jamut kan ya, pernah nikah kan dia udah biasa ngelakuin kita sama suaminya kan. Saya diklum-klum gurih banget bang, klum-klumannya bang. Sampai ke bijai-bijai. Sampai ke bijai-bijai, diemut-emutin sampai kepala nih. Aduh kalau ngebayanginnya itu, ampun dah. Itu sampai ke kepala, sampai merinding ke kepala gitu kayak, sampai naik gitu. Orang-orang kalau minum mungkin ngeplay gitu kan. Kalau kita dikelum-kelum ngeplay. Dikelum-kelum ngeplaynya tuh. Wah itu saking enaknya tuh main pertama sama dia tuh di Garut kan. Main tuh mandi, kelar selesai akhirnya kan. Itu kita udah kayak pasangan pasutri. Suami istri muda gitu bang. Jadi kayak lengket banget. Abis ngemprui begitu kan kayak rasa sayang tuh langsung muncul. Gak mau lepas gitu. Keluar aja nih nyari sarapan. Maksudnya kayak pasutri. Gandengan Mulu. Gandengan. Gak mau lepas gitu, dia juga gak mau lepas. Sarapan, suapin. Jadi kayak dalam hati anjir. Dia kayak orang baru nikah. Pasangan muda gitu baru nikah kan. Manjanya bener-bener bang. Minta suapin. Terus minta lus-lus rambut aku, jadi manja gini. Habis makan, main lagi bang. Emang bener kayak orang baru nikah gitu, kelotokan banget gitu bang. Iya. Main lagi tuh saya tuh habis makan tuh. Double strong. Nah, itu juga saya nggak tahu dapat kekuatan dari mana. Ya kan? Nggak tahu dapat kekuatan dari mana. Main lagi tuh, tidur akhirnya tuh. Bangun siang dia balik beres kita tuh dari homestay tersebut. Ya kan akhirnya kita pulang tuh bang. Pulang saya nganterin dia, saya pulang ke rumah. Senin udah mulai aktivitas lagi tuh, mulai masing-masing dah tuh. Saya kerja, dia kerja ya kan. Jarang ketemu tuh bang, 1 minggu itu jaraknya. Jarang ketemu, ditambah lagi kita lawanan shift nih dia nih. Ya kan, dia kadang shift pagi, balik sore, kadang shift malam pulang pagi dia kan. Kalau saya kan non shift mulu kan, Senin Jumat. 1 minggu saya manggung tuh. Kalau malam gitu kan. Nah, itu mungkin saya lagi balik lagi namanya biologis ya bang ya. Dia juga lagi enak-enaknya begitu kan. Itu saya berenang di suatu tempat tuh, saya berenang di kolam renang umum gitu bang, berenang. Itu pas banget saya pagi-pagi, saya kalau berenang enak pagi bang, baru buka kan sepi tuh ya. Emang lagi haus-hausnya nih, dia lagi haus, saya juga udah puasa lama gitu kan, udah nggak pernah begitu kan, karena saya punya pasangan yang begitulah, yang terjaga gitu kan. Jadi kebutuhan biologi saya kan adrenalin muncul lagi, kebetulan dapatnya yang begitu lagi. Ya kan? Di kolam berenang bang, selesai saya kolam berenang tuh, pas nyebur gitu kan,
Main lagi bang. Oh di kolam renang. Main saking gilanya, fantasi liar saya. Enak kali di kolam renang nih, nggak ada orang, sepi banget. Emang sepi banget di kolam renang itu. Jadi dia cuma ada 3 kolam. Kolam anak-anak 1, kolam yang dalam banget 1, sama kolam yang 1,5 meter lah, sedagu. Berarti air kaporit masuk. Nah, dong. Keset Kagak bayangin. otomatis. Nah, itu. Cuman bang, itu namanya kita berfantasi ya, ngelakuin hal kayak gitu. Enak aja. Dia pun menikmati. Jadi ketemu apa tuh ketemu badan terus tengah-tengahnya air. Jadi punya bak, bak, bak. Aduh. Gokil. Iya bunyi tuh bak bak bak. Nah udah tuh main keluar, saya keluarin di itu kan di kolam gitu di luar, saya cabut gitu. Ser udah tuh. Itu kan berarti kelihatan dong. Nah itu kelihatan, cuman kan pas banget masih pagi kan sepi banget itu. Saya berdua ketawa sama dia kan habis ngelakuin gitu kan. Kamu gila, kamu yang gila. Lah kamu mau aja, orang kamu yang mau ya aku mau gitu kan. Jadi kayak main salahan tapi bercanda gitu kan. Akhirnya mulai ada orang masuk. Jadi saya sama dia normal lagi dah tuh, nggak ngelakuin gitu kan. Terus selesai nih mandi tuh ke kamar mandi masing-masing kan, karena tempat kolam renang itu ada cowok ada cewek juga kan. Jadi dia bilas, saya bilas, selesai. Dia ngajakin ke apart. Oke. Apart aku yuk. Ah, jangan. Karena kamu udah tinggal di situ kan? Iya. Nah, kalau udah tinggal di situ pasti kan tetangga sampingnya apa itu ada yang kenal pastinya kan? Iya. Kalau mau jangan di tempat kamu. Emang kamu main lagi? Kita baru kemarin main lu minggu kemarin. Baru tadi main di kolam berenang. Maksudnya kita pulang kamu ngajakin main lagi? Terus saya kan haus banget gitu, kayak selalu dia haus banget bang. Ya emang kenapa sih? Emang kamu nggak mau? Yaudah kalau nggak mau anterin aku pulang aja. Ngambek deh tuh bang. Ya saya nggak mau ngeliat dia ngambek kan. Yaudah ayo saya iyain. Cuma main di hotel aja. Yaudah terserah kamu. Di tempat aku aja sih enak, biar bisa kita tidur sampai sore. Di hotel juga bisa, saya bilang begitu kan. Ya udah gas kata dia. Udah berangkat itu bang saya ke hotel. Just. Nah di hotel ini bang, saya lucunya apa bang? Main nih, baru ngetep, buka pintu nih, pintu kamar tuh, ya kan? Di sebelah saya nggak tahu teman saya, teman saya nggak tahu di sebelahnya. Oh di sebelah kamar. Iya, ngomong kan, nah dia pun kenal saya sama cewek saya yang cari itu tuh, ya kan? Lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Lu ngapain lu? Open lu ya gini-gini. Lu bawa cewek ke dalam gini-gini. Lah itu gimana sih Andin? Udah sih biarin aja, saya bilang begitu kan. Dia kagak tahu, gue juga kebutuhan juga. Ditambah dia begini gue pengen juga lah. Lu juga kan begitu. Ya lu kalau ngadu lu juga gue aduin. Kebetulan apa bang teman saya ini? Kenapa saya bilang kalau lu ngaduin gue, lu juga gue aduin karena apa? Kakaknya pacar saya yang Sari ini juga calonnya dia. Oh. Tuh. Jadi calon saudara dong berdua. Iya. Emang saya mah dia juga CS juga. Oke. Cuman dia sama kakaknya. Tuh, ya begitu. Kita tuh nggak bisa macarin si perempuan ini kayak jalan, nonton apa kemana gitu, nggak bisa. Kalau emang pengen ketemu ya ke rumahnya, dan itu pun ada orang tuanya, bimbingan orang tuanya, gitu. Makanya mungkin dia jenuh, saya jenuh gitu kan. Sempit. Nah, ya. ketemulah di situ. Nah dia nanya, lu ngapain? Ntar gue bilangin gini. Saya bilang lagi, ya lu kalau bilangin gue, lu gue bilangin. Jadi kita main samping aja. Ya udah gini-gini. Yaudah lu masuk. Ya dulu masuk duluan gini. Jadi begitu. Nah udah tuh, saya main di dalam. Main lagi tuh bang. Kagak berhenti tuh di hotel bang, main bang. Main sekali. Kelar. Ajar lagi. Saya nyoba. Nah itu. Nah di situ tuh dia juga punya fantasi liar. Saya punya fantasi liar. Nyari gaya baru. Karena udah ketemu gaya saya yang saya suka gitu. Gaya dia yang saya suka kan. Nyari gaya baru bang. Gaya cepak curut bang. Apa itu cepak curut? Cepak curut. Jadi tuh penyesek ini. Gaya cepak curut tuh jadi gini bang. Saya namanya sama dia cepak curut. Jadi kalau curut kawin kan dia nyium-nyium pantat lu tuh, ya kan? Nah saya begitu. Ya kan? Dari buntutnya gitu kalau curut tuh, kalau mau kawin begitu dia.
Nah jadi tuh dia tengkurap. Nah saya tuh dari kakinya dia tuh bang tuh, kakinya mulus banget kan bang ya, mulus banget kakinya. Makanya saya tuh nggak jijik apa gimana, kakinya mulus banget. Itu dari lengkukan betisnya itu saya gigit-gigit tuh bang. Oke. Saking bener pengen cari gaya baru begitu kan, saya gigit-gigit ya kan, terus dia meronta-ronta gitu. Terus saya nih anjir, fantasi apa begini nih ya, tapi enak gitu kan. Ya, sekarang jarang bang perempuan tuh yang luarnya bening tapi dari dalam tuh agak burik gitu kan. Oh dia enggak, ujung ke ujung bener-bener Bagus. kerawat banget gitu kan. Makanya saya senang gitu nyari fantasi liar begitu tuh enak. Saya grogotin paha, lakukan pahanya sampai pantatnya saya gigit juga, saya kagak jijik gitu bang. Tuh hampir-hampir saya mau jibol. Oh, hampir. Jibol apa jibol bang? Ya, lewat bawah lo. Gitu tuh. Akhirnya main dah tuh bang tuh. Terus main lagi, seneng dia kan. Penting kalau dia seneng tuh kita ngerasa puas. Itu ngerasa puas kita main, dia seneng udah. Akhirnya saya mau keluar tuh, aku mau keluar dulu ya, nyari makan sama minum Indomaret. Kamu ikut nggak usah, aku capek, lemes dah tuh dia. Saya keluar. Pas banget saya buka pintu, teman saya juga buka pintu. Oke. Ya kan, lu mau kemana? Nah, gue mau keluar beli air. Lu mau kemana? Sama beli air, beli air keluar ya. Keluar dah nih saya nih sama dia nih. Ngopi dah tuh di Indomaret tuh, ya kan berdua. Ngobrol sama dia. Gue jenuh banget bray. Dia susah banget diajak keluar, lu tahu sendiri. Gue kalau main ke tempat dia, ya begitulah. Ya kan kita sama, gituin kan. Ya udah kita pokoknya jangan sampai ketahuan nih, gimana pun caranya. Ya kita main samping aja begini, cuman jangan jadiin personality juga, saya bilang begitu kan. Dia bilang ya udah, kita komitmen ya, saling jaga rahasia. Ya udah oke. Cewek lu cakep kagak? Nanya dia tuh ke saya. Ya cakep loh, kalau nggak cakep masih ya gue ngamarin, saya gituin kan. Lu gimana? Goreng nih, coba gue nyobain cewek lu gini-gini. Wah lu kurang aja, lu pengen nyobain gitu. Nggak ada, saya juga sayang lah ngasih dia kayak gitu kan. Nah akhirnya ceweknya dia nyusulin bang. Oke. Pas nyusulin bang, gak taunya ceweknya apa? Gendut bang. Gendut banget. Lebih-lebih apa ya, pokoknya gendut banget gitu kan. Dalam hati saya mikir, kok lu mau ngamar sama cewek gendut begitu kan? Dia dari aplikasi kali. Saya nggak tahu tuh, saya nggak nanya ke situ kan. Akhirnya ceweknya nyusulin, cuman pengen ini ngambil air gitu kan. Kelamaan karena saya lagi ngopi di bawah kan. Dia balik lagi ceweknya, terus saya nanya, lu mau sih sama cewek gendut begitu? Nggak taunya apa? Teman saya juga punya fantasinya sendiri bang. Dia pengen ngerasain tuh sama cewek gendut gimana. Oh, oke. Dia cerita tentang seks itu, saya sama dia tuh. Terus dia ngomong, Set kalau cewek gendut bray, pas gua nggak buka selamanya, susah banget, berat banget kata dia kan. Nah lebih parahnya lagi dia pengen gaya di atas. Nah pas parah, aduh, nggak bisa ngebayangin itu. Pas dia pengen gaya di atas ya, gua suruh tiduran sama dia nih. Ya kan pas dia naik itu spring bed hotel sampai brek gitu. sampai banyak begitu kan. Kata saya begini, seriusan lu dia mau kayak gitu? Iya, saking dia pengen nyobain gaya atas karena dia katanya selama begituan nggak pernah, cowoknya nggak pernah mau. Akhirnya gue iyain tuh. Ya udah dia di atas, pas duduk tuh berat, anjing sakit banget kaki gue. Makanya nih gue pengen keluar dah, gue nyari suasana dulu dah. Gue pengen udahan tapi kesian dia kan, gue belum selesai. Gue ada gaya yang belum gue cobain sama dia. Lu mau ngapain? Gaya nyamping. Anjing gaya nyamping kan ngangkat kaki sebelah. Lu bisa itu? Ya makanya gue pengen nyobain. Emang bang ya, namanya manusia punya fantasinya masing-masing kan. Ada yang begini, ada yang begini. Nah saya heran nih, teman saya nih fantasinya kenapa begitu? Ya kan? Kenapa fantasinya begitu? Terlalu ekstrim gitu kan. Nah udah tuh akhirnya saya balik lagi tuh ke kamar masing-masing. Saya cerita tuh ke cewek saya itu, ngomong segala macem. Nah akhirnya dia juga ketawa-tawa. Akhirnya saya keluar sore tuh bang, cekotnya sore. Karena malam saya masih ada panggung juga kan. Datang dia manggung. Akhirnya normal aja tuh kehidupan begitu bang. Saya jadi jarang main ke cewek yang syari ini kan. Cuman gak pernah ditanyain, kok gak main? Ya mungkin karena emang dia
terlalu terdidik gitu ya, terjaga gitu ya, nggak mau terlalu sering main apa gimana kan, nggak boleh terlalu sering ketemu. Jadi nggak ketemu pun nggak jadi masalah mungkin, yang penting komitmen apa gimana dia. Nah, di suatu malam tuh bang, saya nggak ngontek dia, si cewek ini nih, si cewek saya nih, Iya, apa yang janda bukan nih? yang janda Oh, nih, oke. yang janda. Saya nggak ngontek dia karena kan tiap hari saya chattingan, video call, mau tidur aja video callan, bener kayak orang pacaran ini banget, lagi lengket-lengketnya dah. Nah itu saya tuh nggak ngabarin dia, nggak ngechat dia, nyamperin dah tuh bang dia ke kontrakan saya. Tadi kan saya nggak pernah ngasih mau main di dalam kontrakan saya apa gimana, cuma sekedar tahu aja dia jemput saya apa gimana. Datang bang, Oke. lagi haus banget dia bang. Emang saya bingung itu orang perempuan haus mulu bang, Hyper kali ya. hyper. Cuman saya juga masih prima kan, masih ngeladenin mulu, ayo lu sampai mana, ayo main. Main datang tuh, berat. Mobil kamu taruh di mana kata saya kan, di depan kan, saya nggak masuk kontrakan itu, nggak bisa masuk mobil kan, gang kan, mobil taruh di depan, udah dikunci, udah masuk tuh. Berat. Tadi saya nggak mau main karena kontrakan bang. Tambah ini kan perempuan mainnya berisik, Oke. kayak orang Jepang. Mending kayak gitu bang, mending begitu kayak orang Jepang. Berisik banget ya. Kayak orang Jepang tuh, berisik banget. Makanya itu saya nggak mau main di kontrakan, tapi gimana dianya ngungsel lagi, celana saya dibuka, diklum-klum lagi, naik lagi. Jadi saya main lagi, cuman mulutnya saya tutup tuh pakai tangan tuh, saya sumpel. Tetep aja kan sumpel, begitu kan, tetep aja kan. Sampai teman saya ngetok-ngetok tuh. Dar. Nah saya panik bang. Saya ngiranya tuh digerebek apa gimana kan. Waduh, mampus digerebek, gue dikawinin dan apa gimana, malu banget nih. Duduk. Es. Nah, manggilnya Es. Saya tahu teman saya kan, langsung tuh buka. Kenapa? Lagi lu tahu sih anjir. Kedengeran anjir, kan dia di sebelah saya kan. Kedengeran, lu jangan teriak-teriak lu, kalau digerebek lu di sini lu gini. Emang di situ lingkungannya ya begitu dah, masih nggak boleh bebas gitu kan. Jangan berisik lu kalau main, geblek banget gini. Ya udah tenang dah, aman. Nah, akhirnya udah tuh saya nerangin sama dia. Ngambek nih dia nih bang. Ngambek dia. Akhirnya apa? Yaudah kita keluar aja yuk. Akhirnya apa? Ke hotel lagi, main lagi. Tuh bang. Geblek banget nih orang nih. Nah akhirnya tuh karena sering udah haus banget begitu mulu kan, si cewek ini akhirnya ujung-ujungnya apa? Udah kita nikah aja yuk. Ngajakin nikah. Nah dalam hati mikir begini, enak kali ya nikah sama nih orang. Dalam hati kan namanya dia udah sendiri, nggak ada hubungan satu sama siapapun, ya kan? Saya juga udah ngelakuin hal kayak begitu mulu sama dia, daripada nambah dosa panjang mulus. Nah akhirnya saya udah kepikiran ke situ tuh bang. udah ada pikiran ke situ. Ya udah kita nikah, cuman nggak usah rame-rame. Saya bilang begitu kan. Aku juga nggak mau rame-rame lah. Aku juga saudara di sini dikit, ditambah juga kan aku udah pernah gagal, dia ngomong begitu. Akhirnya ya udah. Kita udah punya rencana, udah ke tempat percetakan tuh buat nyebar undangan kan, pengen undangan yang kayak gini, terus pengen undangan kayak gini, ya kan. Terus udah ngobrol sama teman-teman, udah ngobrol saya sama orang tua, lah itu ntar si Andin gimana? Udah ntar kita ngomongin baik-baik mam, segala macam. Nah saya pun udah punya berharap lebih sama si perempuan ini bang, ya kan. Udah enak, dia juga udah enak sama saya. Nah nggak taunya bang, dia tuh kecantol lagi sama orang. Bisa. Makanya saya bingung. Di saat saya udah mulai naruh hati ke dia, udah mulai ada berharap sama dia tuh, kayak ya sama-sama udah nyaman mungkin ya, kita happy mulu gitu kan, udah pengen jenjang yang lebih serius kan, tiba-tiba kok dia hilang tanpa kabar aja. Yang biasanya dia nyariin saya mulu, saya sehari nggak ada kabar aja dia sampai nyamperin saya. Tapi sekarang dianya yang ngilang. Dianya yang nggak ada kabar. Saya dong yang nyariin, karena saya udah naruh hati, udah naruh harapan sama dia gitu kan, nyariin, khawatir apa dia takutnya sendirian diapat, gantung diri apa gimana, kita nggak tahu kan. Saya samperin ke sana, nggak dibukain pintu. Akhirnya tuh saya selidikin. Nah saya nongkrong tuh di bawah apartnya dia tuh, nungguin deh saya dari pagi itu sampai siang. Akhirnya nongol, muncul, nggak taunya udah sama cowok bang, lagi gandengan. Dalam hati anjir, salah gue naruh hati sama perempuan begini. Saya gituin kan. Saya belum nyamperin tuh bang, belum saya labrak apa gimana. Masih saya ayun aja, saya diemin. Akhirnya saya nggak ngechat dia lagi, nggak ngabarin dia lagi. Tiba-tiba dia ngabarin lagi.
sayang maafin aku ya, aku belakangan lagi sibuk nih masalah kerjaan gini. Iya nggak apa-apa, aku mau ketemu bisa nggak? Ya udah ketemu aja. Nah, pikiran jelek saya begini bang, nih gua ketemu dia kan udah lengket nih, dia ke apart sama cowok gandengan, otomatis main dong. Iya. Akhirnya saya pikiran jahat saya begitu, ketemu dulu. Ya udah ketemu. Tadi saya mikir tuh saya mau check-in, saya mau cerita dalam bang. Jadi biar cerita dalam walaupun misalkan sampai jadi anak, biar cowoknya itu yang tanggung jawab karena kan dia lagi deket sama si cowok itu kan. Nah akhirnya tuh saya punya rencana kayak gitu. Cuman dalam hati kalau kayak gini ntar kalau emang sampai jadi panjang lagi urusannya. Ya udahlah ajak main aja yang terakhir, habis itu lepas. Dia udah nyakitin, kita bikin dia sakit lagi. Nah akhirnya saya ajak cekin lagi tuh, masih mau tuh bang. Cekin lah tuh saya tuh main kan, main tap. Sekali main langsung saya tinggal gitu aja dia tuh. Posisi lagi tanya, aku pulang dulu ya. Makasih buat semuanya. Senang-senang dah sama yang baru. Kok kamu gitu sih? Enggak gitu juga. Emang aku lagi deket sama siapa? Aku udah ngeliat kok kamu deket sama siapa, jalan sama siapa. Kamu ke belakangan ini kemarin ngilang pasti abis pergi kan, abis main kan sama yang lain. Saya bilang begitu tuh. Akhirnya dia ngaku bang jujur. Iya aku lagi dekat sama orang lain. Terus kenapa kamu bisa dekat sama dia? Sedangkan kamu lagi sama aku. Mantan aku ngajakin balikan. Oke. Terus kamu mau? Ya mau gimana? Aku masih sayang sama dia, ditambah lagi dia lebih kaya dari kamu. Lah selama ini kita pacaran kan nggak menganggap uang itu materi sebagai tolak ukur kita. Kita happy aja. Tapi aku udah mikir ke depannya gimana. Aku masih sayang sama dia. Ditambah lagi dia kerjanya lebih jelas. Oke. Bisnisnya lebih jelas, lebih menjanjikan. Ngomong begitu kan. Akhirnya ya udah kalau emang kamu mau kayak gitu, terserah. Akhirnya tuh bang, selesai di situ tuh. Dia juga mau udahin, saya juga udah mau udahin. Yang penting saya dalam hati saya udah, akhirnya hasrat gue udah terpenuhi, tersalurkan. Terus kayak biologis pikiran saya yang haus begitu kan, yang selama itu saya puasa begini udah tersalurkan. Akhirnya ya udah. Jadi masing-masing dia ke sana, saya ke sana, udah nggak ada rasa kayak rindu pengen lagi begitu lagi. Udah akhirnya saya tuh kembali lagi tuh sama yang hari itu tuh. Oh. Nah di situ mungkin saya udah kayak ngerasa emang waktunya gue udah stop. Emang waktunya gue udah nggak begini lagi. Karena apa bang? Setiap saya ngelakuin hal yang kurang pantas, nggak baik begitu kan, pasti endingnya patah. Patah hati ya. Pasti endingnya tuh kayak ngerasa kosong, hampa. Ya kan? Sedangkan kita sampai yang sehari aja kita berusaha tuh mengejar. Mungkin di suatu itu tuh kita mengejar, pada saatnya tiba kebahagiaan itu mungkin datang belakangan. Iya. Nggak kayak yang kemarin-kemarin itu kesenangan di depan. Kesenangan di depan, belakangnya endingnya hancur gitu kan. Nggak beraturan, nggak berarti apa-apa. Itu nah yaudah akhirnya saya balik lagi, tapi saya nggak jujur sama orang yang ini karena saya takut nyakiti perasaan dia. Cukup dosanya saya yang nanggung semua. Nah kalau dia nonton gimana? Apanya? Kalau dia nonton, Saya bilang aja bercanda. Prank doang gitu kan. Dia nggak suka YouTubean, TV, HP-an aja itu nggak. Dia lebih banyak kayak hafalan. Di rumah juga dia nggak ada TV bang. Orang tuanya nggak ngizinin ada TV. Pokoknya kayak medsos gitu dia nggak punya. benar-benar tertutup ya. Iya. Jadi emang dia tuh hariannya hafalan. Mungkin dengan dikirimkannya dia bisa merubah saya lebih baik mungkin gitu, jadi orang yang berguna gitu, menjadi orang yang bener lah, yang lempeng gitu kan. Makanya itu saya selesai semua itu 2 kali kejadian kayak gitu tuh pelajaran dan tamparan keras buat saya. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh endingnya nggak bakalan baik. Iya. Itu. Makanya ya udah saya lanjutin sama dia, saya bakalan nunggu dia dah sampai dia selesai, sampai waktunya tiba ya gitu. Iya, iya. Ya misalnya nanti kalau dia tahu atau ada yang ngasih tahu ini video ini ya bilang aja masa lalu lah gitu, daripada nakalnya nanti kalau udah nikah gitu kan. Betul. Yang penting kan aku padamu. Gitu. Ya bisa-bisanya laki-laki lah. Nah, itu dia. Laki-laki kan jago Bersilat lidah. Oke. Bersilat lidah. Dan
akhirnya lepas nih ya sama si janda Lepas sama si Jamun itu jamun kan. ini ya. Tapi memang janda tuh menggoda itu ya. Menggoda banget. Lebih menggodanya dia tuh apa bang? Cakep, Oke. bening banget, muda. Oh, Itu yang bikin kita, aduh gitulah. Ya perawatan lah dia ya. Jadi bukan berarti janda yang punya uang lah Nah gitu itu karena kan dia juga kerja juga kan, enak juga kerjanya. Makanya jojon saya bangun mulu. Iya, ya bisa jadi benar Bang. Bang Don bilang ya auranya tuh beda gitu ya. Nah itu dia. Karena auranya beda jadi selalu membangkitkan gairah si John John. Nah itu gitu. dia. Iya, beruntung banget ini Bang Don ya. Waduh, 2 kali ya, beruntung banget ya. Berarti memang kenalnya tuh dari waktu ngeliat Bang John lagi nyanyi gitu Nyanyi ya. lagi manggung itu saya. Dia emang suka nongkrong di kafe, suka dengar live musik gitu kan. Apalagi dia genrenya saya, dia suka lagu-lagu yang saya bawain, dia suka. Itu mulai dari situ. Ya, bisa dibilang ya Bang John tampang ada lah. Ya 11-12 sama saya gitu kan. Bisa. Kalau sama hostnya satu ya jauh lah. Bang Ale ya. Kalau dia kan cuma Bekasi doang Bang. Iya. Iya. Ya, kalau saya kan di luar Bekasi gitu. Aduh. Ya ntar di sini dia ini Bang marah-marah ntar. Tapi biasanya kalau marah-marah nih ya, dikasih jamun, seneng lagi. Seneng ya. Bergairah. Oh iya suruh pakai ini gaya curut cepak tadi. Cepak curut. Jangan cepak curut ada aja gaya Bang. Baru dengar saya beneran itu. Itu ciptaan terbaru itu bang. Cepak Jadi, curut iya, begitu ya. Begitu dia. Ngintil dari Nah, bawah, dari gitu bawah ke gitu. atas Iya. gitu ya. Itu patut dicobain bang. Tontonan dewasa ya. Saya udah kasih peringatan. Itu. Oke, ya sekarang udah lepas terus sekarang udah bener-bener nih mau hati udah bener-bener teguh nih buat ngejar si Insya Allah bang. Insya Allah. Kenapa nggak disegerakan aja Bang pernikahan? Enggak, orang tuanya tuh nunggu dia selesai kuliah dulu aja. Karena sebentar lagi. Oh, Sebentar lagi. Tahun ini dia selesai. Tahun ini udah selesai ya. Ya semoga dikasih kemudahan lah. Amin, Bang, ya. amin. Dikasih kelancaran dan ya dosa-dosa yang udah ya Udah berlalu lah. jadi pelajaran gitu Bang. Dan ini sih Bang Don kalau emang niatnya buat bener-bener ya coba diruqyah lah Bang Don nih. Bisa jadi kebanyakan jin kali ya. Iya, diruqyah gitu biar ya paling tidak bisa meredam lah Bang. Iya. Diruqyah terus ya sambil ibadahnya dijalanin Dikuatin dikit-dikit lagi ya. lah ya. Kuatin lagi dikit-dikit gitu Bang. Insya Allah lah. Ya. Oke deh Bang Don, terima kasih banyak nih buat ceritanya ya. Saya nggak mau nanya lagi soalnya bikin cenat-cenut. Oke, Bang Don, terima kasih banyak Bang Don. Oke, penonton, itulah cerita dari Bang Don ya. Jangan ditiru, jadikan pelajaran karena kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang ya kayak gitulah jina-jina gitu ya. Ujung-ujungnya nggak akan baik sih buat kita. Ya ntar misalnya bisa bikin apes gitu kan. Terus ya jadinya patah hati kan patah hati gitu nggak enak. Betul, ya Bang enak Don ya. banget. Buat teman-teman nih yang punya cerita unik dan menarik dan ingin diangkat di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Don, makasih banyak Don Siap. buat ceritanya. Ya, mudah-mudahan lurus lah sekarang Bang. Amin. Ya. Udah 2 kali mah, jangan ketiga kali nih. Iya nih zaman udah gila nih soalnya nih udah ngeri gitu. kita nih nggak tahu nih bakalan terjadi apa ke depan ya. Betul banget. Oke Bang Non, terima kasih. Siap. Sampai jumpa.